Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NPM 23023100096, kelas ICB angkatan 23. Nah, di sini saya akan menjelaskan program hol- program modul 1 dengan tema food court. Yaitu di sini saya juga udah membuat hasil programnya. Langsung saja pertama-tama saya akan menjelaskan tentang header. Elemen header digunakan untuk membungkus bagian yang berisi informasi pengenalan atau navigasi di bagian atas halaman web. Biasanya elemen ini mencakup judul, titel, logo, atau menu navigasi. H1 Food Core Riska adalah tag HTML yang digunakan untuk mendefinisikan judul utama header dalam sebuah halaman web. Food Core Riska adalah teks yang akan ditampilkan sebagai judul utama di halaman web ini. Biasanya teks H1 menunjukkan konten yang paling penting di halaman dan sering kali digunakan untuk nama website atau topik utama. IMG digunakan untuk menampilkan gambar pada halaman web. SRC, Triple Short menunjukkan lokasi gambar yang ingin ditampilkan. Dalam hal ini, gambar yang akan ditampilkan adalah file dengan nama F1 JPG, logo Foodcore, atribut ALT, memberikan deskripsi teks alternatif yang akan ditampilkan jika gambar tidak dapat dimuat atau diakses. Deskripsi ini juga bermanfaat untuk aksesibilitas terutama bagi pengguna yang menggunakan pembaca layar. Selanjutnya adalah tag main, di mana dalam HTML digunakan untuk menandai bagian utama dari konten halaman web. Selanjutnya yaitu tag A. Dalam HTML digunakan untuk membuat autan link. Berikut penjelasan singkat tentang elemen yang Anda berikan. Tag ini mendefinisikan sebuah tautan atribut, menunjukkan bahwa tautan ini akan mengarah ke bagian halaman yang memiliki ID menu. Ini berarti saat tautan diklik, halaman akan menggulir scroll ke bagian dengan ID menu. Class link atribut kelas memberikan kelas CSS pada elemen ini. Kelas ini bisa digunakan untuk menerapkan gaya khusus seperti warna, ukuran font, dan lain-lain pada tautan melalui CSS. Akses menu Foodcore ini adalah teks yang akan ditampilkan sebagai tautan. Pengguna akan melihat teks ini dan dapat mengkliknya untuk mengakses bagian menu Foodcore di halaman tersebut. Selanjutnya ada ID menu, digunakan untuk membuat tabel, memberikan ID unik pada tabel ini yang memungkinkan kita untuk menargetkannya melalui CSS atau JavaScript. Tabel row digunakan untuk mendefinisikan baris dalam tabel. Setiap baris row berisi data yang terkait seperti nama, makanan, harga, dan gambar. Tabel header elemen digunakan untuk mendefinisikan header kolom dalam tabel. Dalam hal ini ada 3 header: nama, makanan, harga, gambar. Tabel data elemen digunakan untuk mendefinisikan sel data dalam tabel. Di bawah masing-masing kolom nama, makanan, harga, dan gambar ada data yang relevan seperti nama makanan, misalnya bakso, mie, ayam, dan lain-lain. Harga makanan misalnya 15.000, gambar makanan yang ditampilkan menggunakan tag IMG dengan atribut SRC yang menunjuk ke file gambar. Gambar pada TD di dalam kolom gambar terdapat elemen yang menampilkan gambar untuk setiap jenis makanan. Atribut menunjukkan sumber gambar dan atribut ALT memberikan deskripsi alternatif untuk gambar. Gambar juga diatur ukurannya menggunakan atribut style. Untuk memastikan gambar ditampilkan dengan lebar 100 pixel dan tinggi otomatis sesuai dengan rasio aspek gambar. Selanjutnya ada tag. Dalam HTML digunakan untuk mendefinisikan bagian footer atau bagian bawah dari sebuah halaman web. Biasanya footer berisi informasi tambahan seperti hak cipta, tautan kontak, atau informasi hukum.
Oke, selanjutnya kita akan beralih ke bahasa CSS di mana CSS ini memberikan gaya visual pada halaman web, termasuk tampilan header, tabel, menu, dan footer. Ini mencakup penataan warna, ukuran teks, border, margin, dan padding untuk memastikan halaman terlihat rapi, terstruktur, dan mudah dibaca. Yang pertama itu ada body. Mengatur tampilan umum halaman, menetapkan jenis font untuk seluruh teks di halaman menjadi Arial dengan alternatif jika Arial tidak tersedia. Margin 0 dan padding 0 menghilangkan margin dan padding default dari elemen body. Background memberikan latar belakang berwarna abu-abu terang pada seluruh halaman. Kedua yaitu header. Mengatur gaya untuk bagian header biasanya di bagian atas halaman, background memberikan warna latar belakang hijau pada header. Mengatur warna teks menjadi putih, padding memberikan jarak internal padding sebesar 20 px di sekitar teks dalam header. Menengahkan teks di dalam header. 3. Header AMG. Mengatur tampilan gambar di dalam header menjadi wide 100 px, menetapkan lebar maksimum gambar menjadi 100 px, menjaga rasio aspek gambar agar tidak terdistorsi, memberikan jarak 10 px di bagian atas gambar. Keempat, ada tabel. Mengatur gaya untuk tabel, width 80%, menetapkan lebar tabel menjadi 80% dari lebar halaman. Margin 20 px atau memberikan jarak vertikal 20 px dan menengahkan tabel secara horizontal. Border menghapus jarak antara sel tabel. Tabel THTD. Mengatur border untuk tabel, header, dan sel. THTD mengatur padding dan penataan teks dalam header dan sel tabel. Padding 15 memberikan ruang internal sebesar 15. Teks alien menengahkan teks di dalam sel dan header. TH untuk header tabel. Menetapkan gaya khusus untuk kolom header tabel, background color, memberikan latar belakang hijau pada header kolom. Color white mengatur warna teks menjadi putih. Footer mengatur gaya untuk bagian footer biasanya di bagian bawah halaman. Background memberikan latar belakang gelap, color white mengatur warna teks menjadi putih, menengahkan teks di dalam footer, memberikan padding, memberikan ruang internal 10 px di footer, position relative bottom, null white mengatur footer agar berada di bawah halaman meskipun pengaturan white seharusnya menggunakan 100% untuk menentukan lebar penuh. Yaitu link terakhir yaitu link forecourt. Mengatur gaya untuk elemen dengan kelas link forecourt untuk link display block, menjadikan link elemen block, membuatnya memanfaatkan seluruh lebar yang tersedia. Margin 20 px atau memberikan margin vertikal 20 px dan menengahkan link secara horizontal. Teks alien menengahkan teks link. Color memberikan warna hijau pada teks link. Teks menghapus garis bawah dari link. Font menetapkan ukuran font link menjadi 20 px. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, program modul kedua menandai bagian header dari halaman yang web yang biasanya berisi judul dan navigasi. Eh, Langsung saja, saya akan menjelaskan home. H1, saya akan menjelaskan H1. Selamat datang di web pribadi saya. H1 menampilkan judul utama di halaman yang memberikan salam atau sambutan kepada pengunjung. Nav menandai bagian navigasi di halaman web berisi tautan untuk berpindah ke berbagai bagian halaman. Membuat daftar tak terurut digunakan di sini untuk menampung item navigasi. Setiap item dalam daftar berisi tautan yang mengarah ke bagian tertentu pada halaman dengan menggunakan atribut href yang diikuti tanda pagar dan ID dari elemen yang dituju. Home, selection ID home,
Bagian ini memberikan informasi dasar tentang diri pembuat halaman, menyebutkan nama, resume universitas, dan studi. Kedua, pendidikan. Selanjutnya ada jadwal kuliah, menampilkan jadwal kuliah. Menampilkan jadwal kuliah yang terstruktur dalam tabel. Tabel mencakup hari, mata kuliah, dan waktu kuliah yang diikuti tiap hari Senin hingga Sabtu. Yaitu ada aktivitas juga, menyediakan informasi tentang pengalaman organisasi atau aktivitas yang diikuti. Informasi lain, bagian ini memberikan informasi tambahan mengenai minat dan kegiatan lain. Footer, menandai bagian footer dari halaman web yang biasanya berisi informasi hak cipta, kontak, atau informasi tambahan lainnya yang biasanya diletakkan di bagian bawah halaman. Kita menuju bagian ke atas, yaitu ada body. Mengatur jenis font halaman menjadi Arial atau font sans serif jika Arial tidak tersedia. Kedua ada header. Menetapkan warna latar belakang, menetapkan warna teks di dalam header, memberikan ruang di sekitar konten, menjelaskan teks dalam header ke tengah. Nah, di sini ada navigasi nav menjadi 4 bagian, nav ul, nav ulid, nav a dengan nav a hover. Nav ul menghilangkan bullet points pada daftar dan padding default. Nav uli menampilkan item daftar, nav a mengatur tautan, nav a hover menambahkan efek garis bawah saat tautan diarahkan dengan mouse. 4 ada main, memberikan ruang di sekitar konten utama halaman bagian main. Terakhir ada section, mengatur margin otomatis di sekitar elemen section agar konten berada di tengah layar. Ini hasilnya. Sekian video dari saya. Sekian presentasi video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.